Halo guys, welcome to my channel. Nah, kembali lagi dengan aku Cynthia, dan aku mau bahas tentang gimana sih cara apply visa Korea. Nah, sebelum itu aku pernah ke Korea beberapa minggu yang lalu, dan aku ngurusnya itu the power of kepepet ya. Karena aku awalnya tuh ngurusnya itu sama agent, dan aku banyak banget makan waktu di sana sehingga aku nekat ke Jakarta sendirian ngurus visa dan apply sendirian. Nah, sebelum itu untuk kelengkapan syarat atau berkasnya itu sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh Korea Visa tersebut ya guys, atau kalian bisa lihat di konten Instagram aku yang ini, atau kalian bisa screenshot bagian dokumen yang ini. Nah, itu merupakan bahan-bahan yang wajib kita submit ya, seperti KTP, ada kartu keluarga, akta kelahiran, bukti paspor aktif kurang lebih 6 bulan, atau paspor kita yang aktif sebelum kadaluarsa, terus juga surat keterangan kerja yang bagi yang kerja CPNS atau BUMN itu dilampirkan surat keterangan kerjanya ya guys. Terus juga slip gaji, terus juga ada surat keterangan pembayaran SPT atau bukti pembayaran SPT. Terus juga ada, nah ini yang paling urgent dan paling banyak banget yang ditanyai oleh semua orang, yaitu bukti rekening koran 3 bulan terakhir. Nah, di sini 3 bulan terakhir itu pasti kalian tanyakan berapa saldo minimumnya. Nah, untuk kedutaan sendiri, aku apply sendiri. Mereka di sana itu tidak menanyakan berapa saldo minimum yang ada di rekening kita ya guys. Akan tetapi diusahakan rekening yang ada di saldo kita itu memenuhi jika kehidupan kita berapa hari di Korea di sana. Misalnya aku kemarin itu aku isinya untuk saldo aku sendiri itu 10 juta. Udah ada 10 juta itu aku pertamanya itu karena sama agent kan, sama agent itu sebenarnya bukan 10 juta sih, mereka menyarankan aku untuk isi saldo tabungan atau buku rekening tabungan itu sebesar 40 juta. Bahkan ada lagi agent yang lain itu menyarankan 50 juta, 100 juta dan lain-lainnya. Dan juga itu mereka menawarkan beli tiket pesawat, hotel, dan liburan lainnya melalui mereka. Nah, ini menurutku sebagai syarat atau marketing bisnis kali ya. Nah, kalau untuk apply sendiri aku mau main aman aja. Karena kenapa? Karena secara logikanya ya, orang kedutaan tidak minta berapa saldo minimal yang ada di rekening kita. Akan tetapi di saldo rekening itu kita itu jangan sampai kosong kalau bisa ya. Kalau bisa itu mencakup biaya hidup kita selama di Korea. Misalkan tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia melalui Jakarta itu 6 jutaan pulang pergi dari Korea. Belum lagi biaya hidup kita selama di Korea itu kurang lebih sehari itu hitungannya, kalau pengalaman aku sendiri ya yang aku lihat dan aku alamin juga, kalau biaya hidup kita sehari itu nggak cukup 100.000. Jadi di Korea itu biaya hidup kita sehari sama jajan sama dan lain-lainnya itu 500.000 udah habis satu hari. Nah, kebetulan aku stay-nya itu 5 hari, jadi aku hitungin 5 dikali 500.000 jadinya 2.500.000. Dan untuk mengantisipasi kekurangan nantinya, ada yang menyarankan bahwasanya dari biaya hidup yang udah kita totalin itu dikali 2. Nah, jadi minimumnya itu karena tadi aku 2.500.000 dikali 2 jadinya 5 juta. Nah, 5 juta itulah yang ada di rekening tabungan aku. Tapi aku sendiri untuk wanti-wanti aku yang memang ngisinya kurang lebih 10 gitu. Dan usahakan teman-teman buku rekening tabungan atau buku korannya tabungan itu jangan dari bank digital lah, karena kita untuk menjejaknya itu susah. Kenapa? Karena mereka juga meminta kita mengeprint rekening koran kita plus ditandatangani oleh pihak bank yang tempat kita menabung, terus juga minta tanda tangan dari asli bank tersebut.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang menggunakan bank digital, nah teman-teman usahakan dulu pindahkan ke bank yang bersifat masih yang konvensional gitu, dalam artian yang masih berbasis kertas atau berbasis yang manual gitu, karena tanda tangan dan stempel dari pihak bank itu wajib banget teman-teman lampirin untuk apply visa Korea. Nah, selanjutnya itu yang paling urgent lagi selain syarat-syarat yang udah aku sebutin tadi, yaitu surat keterangan kerja. Nah, surat keterangan kerja ini kalau teman-teman yang PNS, BUMN ya is okay, nggak terlalu dipikirkan banget ya, karena pekerjaan ini di apply visa kata orang-orang itu memang menjamin banget teman-teman yang pekerjaannya bersifat kayak PNS, BUMN yang menjamin adanya sistem kontrak kurang lebih 5 tahun atau CPNS yang beberapa tahun gitu kan. Nah, akan tetapi menjadi was-was alias kayak apa ya, jadi wanti-wanti juga untuk bagian kerjaan yang kontraknya setahun atau kerjaan yang kontraknya bebas, freelance dan lain-lainnya. Dan aku mau spill dulu yang untuk bagian mahasiswa ya. Nah, kalau mahasiswa itu kalian ganti surat keterangan kerjanya itu jadi surat keterangan aktif kuliah. Nah, selanjutnya yang untuk freelance atau yang kerjaan yang lainnya, kalian tetap lampirin bahwasannya kalian bakal kembali ke Indonesia, misalnya kerja di perusahaan ini jadi asisten ini, kerjaannya kurang lebih setahun atau apa, kalian lampirin asalkan di surat keterangannya itu kalian lampirin dengan tegas bahwasannya kalian bakal kembali ke Indonesia. Karena kenapa? Karena mereka itu pasti wanti-wanti, apalagi untuk freelance atau influencer kan gitu kan, karena mereka kan udah banyak cuannya, pasti mikir berkali-kali kan setelah hidup enak di Korea entah pulang ke Indonesia atau gimana gitu kan. Nah, selanjutnya itu kalau yang ibu rumah tangga atau yang punya usaha, kalian lampirin surat keterangan kerja suami kalau yang udah punya rumah tangga, atau suami atau yang ada istrinya dan punya usaha itu lampiri surat siup, surat keterangan usaha gitu. Dan pastikan yang usaha kalian harus memiliki NPWP ya guys. Dan juga untuk SPT. Nah, SPT ini sangat wajib banget di visa Korea. Pembayaran SPT tahunan, bahkan yang per 5 tahun sekali. Nah, kebetulan aku itu dapatnya yang per 5 tahun sekali, jadi aku tidak wajibkan bayar SPT tahunan, sehingga aku bikin surat keterangan bahwasanya dengan kerjaan aku segini, gaji aku segini, aku tidak berhak membayar SPT tahunan, tetapi aku bayar SPT-nya per 5 tahun sekali. Jadi aku buat SPT itu kurang lebih tahun 2024, jadi aku tahun ini baru setahun, jadi aku nggak bayar SPT, aku bayar SPT-nya nanti di 2029. Jadi itu tetap dilampirkan teman-teman meskipun teman-teman tidak membayar SPT. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya teman-teman yang dari mahasiswa itu, kalau teman-teman mau ikut kegiatan yang ada di Korea, misalnya kan kayak program exchange, student exchange, itu teman-teman wajibkan lampirin sponsorship dari pihak kampus ataupun dari pemerintah daerah. Nah, kalau teman-teman aktif di kampus, teman-teman minta proposal atau minta pembiayaan rincian yang bakal mereka tanggung dengan yang bakal mereka tanggung selama teman-teman berada di Korea nanti. Misalnya di kampus A, teman-teman dapat sponsorship misalnya 15 juta, berarti dalam 15 juta itu mereka menanggung tiket pesawat, hotel, terus menanggung biaya hidup, dan lain-lainnya. Dan juga teman-teman kalau misalnya dapat sponsorship dari kegiatan NGO misalnya atau pemerintahan dari luar negeri yang lainnya, teman-teman tetap lampirin undangan bahwasannya teman-teman itu diundang ke Korea atau teman-teman itu mendapatkan pembiayaan, istilahnya itu valley funded gitu kan sekarang banyak kegiatan valley funded ke Korea, valley funded ke negara ini dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman wajibin lampiri undangan, teman-teman diundang, undangan atau rincian pembiayaan bahwa mereka menanggung biaya makan, hotel, transportasi, pesawat dan lain-lainnya. Dan apalagi ya, untuk syarat visa Korea itu teman-teman sebelum apply, teman-teman lengkapi dulu berkasnya
Setelah teman-teman lengkapin berkasnya, teman-teman silakan download formulir yang ada di website Kedutaan Visa Korea, yaitu linknya ini. Dan pastikan teman-teman untuk submit sendiri, teman-teman jangan mepet banget kayak aku emang mepet, kemarin itu mepet, dan sehingga aku memutuskan untuk nekat-nekat banget ke Jakarta, karena aku kemarin itu agennya itu lepas tangan loh guys, karena kan bulan Mei kemarin itu kan ada 2 minggu ya kita long weekend gitu kan, jadi mereka tidak mau mengambil resiko tinggi untuk menanggapi visa aku sendiri, sehingga aku tuh ditinggal. Jadi mau nggak mau aku harus nekat ngurus sendiri di kedutaan. Dan menurut feeling aku ya, kalau teman-teman bisa ke Jakarta, silakan ke Jakarta. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi banyak kerjaan atau banyak istilahnya tuh nggak bisa bangun ke Jakarta, teman-teman usahakan cari travel yang benar-benar terpercaya, karena di sini itu kita bakalan ngirim paket kita, yaitu paspor, KTP dan lain-lainnya itu asli. Nah, takutnya nanti teman-teman itu berkasnya ya qadarullah ada bencana yang tidak diinginkan, sehingga bahan-bahan yang penting tadi itu bakalan hilang. Dan aku kemarin itu kebetulan karena libur, jadi aku sekali main ke Jakarta, jadi aku menyempatkan untuk submit sendiri di kedutaan. Nah, untuk di kedutaan sendiri bakalan ada wawancara atau enggak sih Kak waktu kita apply visa Korea? Nah, waktu di Jakarta aku ngurus sendiri, aku sempat ditanyain sama CS-nya gitu kan. Mereka nanya, kamu ke Korea ngapain, terus juga berapa hari, terus saldo yang dipasang di apply visa ini berapa, apakah cukup, apa memenuhi kebutuhan kamu di sana. Dan mereka cuma nanya itu aja sih. Terus juga satu lagi, kamu di Korea nanti tempatnya di mana, di hotel ini atau di mana kalian jelasin. Terus di Korea juga ada keluarga atau gimana? Nah, itu teman-teman jawab. Cuman itu sih wawancaranya, dan wawancaranya masih dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Korea. Nah, selain itu teman-teman, kalau mau apply visa di Jakarta langsung yang offline mandiri, itu teman-teman harus pakai bank BCA atau bank yang sejenis lainnya, karena mereka itu bayarnya pakai transfer atau kris, tidak menerima cashless gitu atau uang cash, karena ada peraturan baru bahwasanya mereka itu menggunakan pembayaran digital gitu. Dan juga teman-teman misalnya ada lupa fotokopi atau lupa ngeprint, di sana itu juga menyediakan tempat-tempat yang seperti fotokopian lah, ada printer, ada fotokopian, teman-teman bisa ngetik, dan tidak payah lagi teman-teman untuk keluar dari mall tersebut. Nah, itu aja sih pengalaman aku tentang apply visa Korea, dan aku kategorikan bahwasanya apply visa Korea ini menurutku menengah atau lumayan ya, nggak susah banget, nggak mudah-mudah amat gitu kan. Yang mudahnya itu ya tadi, kalau misalnya teman-teman udah ada buku tabungan yang minimum yang bisa mencakup atau mengcover kegiatan teman-teman gitu. Terus juga ada pekerjaan yang menjamin, terus juga ada pembiayaan atau riwayat perjalanan yang baik, itu bakalan di-approve. Nah, juga dan aku mau nyampein satu lagi. Nah, kebetulan aku ini studi case-nya, aku belum ada keluar negeri, dan baru inilah keluar negeri langsung ke Korea. Dan aku sempat overthinking juga sih karena ada yang bilang bahwasanya untuk apply visa Korea itu kita minimal ke 3 negara, ke seperti yang dekat-dekat di daerah kita ini apa ya, misalnya Malaysia, Singapura, Thailand gitu kan. Tapi alhamdulillah qadarullah aku nggak ada kunjungan ke sana dan visaku di-approve sama kedutaan. Ya mungkin bisa dibilang apply visa Korea ini apa ya istilahnya tuh, hoki-hokian juga, karena aku nggak menjamin juga cara-cara tadi itu apa teman-teman bakal approve atau enggak. Yang pasti teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan saldo teman-teman, surat-surat dokumen yang lainnya, dan tentu saja teman-teman harus ada tujuan yang jelas. Nah, ini intinya teman-teman itu ke Korea ada tujuan yang jelas. Kenapa? Karena banyak sekali studi case-nya
apply visa turis, misalnya apply visa turis ke Korea, dan nyatanya si apply ini mereka sampai Korea itu kerja. Nah, sehingga dari kejadian case inilah kedutaan Korea sendiri memperketat aturan apply visa di Indonesia. Nah, jangan sampai begitu ya teman-teman. Kalau bisa, kalau teman-teman memang tujuannya untuk berlibur atau conference atau ada meeting bisnis, teman-teman harus komitmen terhadap tersebut. Jangan sampai teman-teman melenceng dari hal tersebut. Karena kenapa? Karena itu menjadi jejak jelek untuk negara kita bagi pemerintahan di sana. Oke teman-teman, itu aja syarat dan pengalaman aku mengenai apply visa di Korea. Semoga bisa membantu teman-teman, dan juga semoga dari apa yang aku sampaikan ini bisa terbuka sedikit untuk teman-teman bahwasanya apply visa Korea itu gampang-gampang susah, ada gampangnya ada susahnya, dan aku nggak bisa bilang apply visa Korea itu mudah kok guys, apply visa Korea itu susah. Aku nggak bisa bilang begitu, karena kenapa? Ini tergantung hoki-hokian dari setiap orang gitu, karena setiap orang itu studi case-nya beda-beda. Dan aku juga studi case-nya, aku kebetulan ke Korea dapat pembiayaan dari luar gitu, sehingga aku dapat sponsorship. Jadi aku melampirkan berapa rincian aku di Korea, terus aku dapat undangan acara. Jadi aku melampirkan berkas-berkas tersebut ke apply visa Korea yang ada di Lotte Mall lantai 5. Oke guys, itu aja dari aku. Mohon maaf sebelumnya jika ada penyampaian yang kurang jelas atau yang kata-kata yang kurang berkenan selama penyampaian video ini. Saya akhiri. Selamat penyampaian video ini, dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Bye bye.